Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin Allahumma amin. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهني وهب يا غني. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهني وهب يا غني. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهني وهب يا غني. Alhamdulillah, limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Hari ini alhamdulillah Allah kumpulkan kita kembali bersama di tempat ini. Mudah-mudahan semua langkah yang telah melangkahkan kaki ke tempat ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Tiap langkahnya yang diniatkan, yang ditujukan untuk mencari ilmu, menggapai keridhaan, menggapai keberkahan, mendapat ampunan, insyaallah mudah-mudahan semuanya tidak ada yang pulang ke rumah kecuali sudah mendapatkan apa yang diangan-angankan. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Hajatnya, ampunannya beserta keberkahan dan juga ilmu yang bermanfaat insyaallah bisa semua kita gapai saat kita kembali ke rumah kita masing-masing insyaallah amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali lagi barangkali banyak di tempat kita pada hari ini yang baru pertama kali ikut menghadiri majelis hadrah Sayyidah Khadijah. Maklum aja, hadrah Sayyidah Khadijah ini belum terlalu populer. Banyak orang yang juga kali bertanya-tanya, apa sih hadrah Sayyidah Khadijah? Baca apa sih? Terdengar bacaan-bacaannya asing, ya karena kita jarang baca. Dulu waktu saya pertama kali pulang dari Hadramut, kita mempopulerkan hadrah Basaudan itu setengah mati. Saya pulang dari Hadramut kurang lebih 15 tahun lebih, sampai 16 tahun saya kembali ke sini. Ibu-ibu itu mendarah daging sama hadrah Basaudan itu setelah 15 tahun, bayangin. Artinya dulu waktu pertama kali hadrah kita buat hadrah di mana, barangkali perekam jejak-jejak kami dulu yang baru kembali dari Hadramut, kita baca hadrah di wakaf. Itu pertama tuh. Kita baca hadrah Basaudan di wakaf. Yang hadir berapa orang sih? Berapa, Bu? 10. Itu perekam jejak tuh. 10, 20 orang paling banyak. Mau nyampe ke angka 100 itu, wah, luar biasa. Itu setelah tahunan orang belum terlalu kenal hadrah Basaudan. Ya. Tapi coba sekarang, besok kita lihat ada berapa orang yang hadir di hadrah Basaudan? 600 orang, 700 orang baru di tempat ini. Di tempat lain yang bikin hadrah juga banyak. Tuh, setiap usaha tidak pernah sia-sia. Kerja keras akan menghasilkan hasil yang memuaskan. Ini pun juga tentu pernah dirasakan si pengarang. Kalau kita aja nih perintisnya ngelihat, waduh, ngenalin hadrah di Indonesia setengah mati. Apalagi pengarangnya, kan kita mikir gitu. Pengarangnya dulu waktu ngarang juga butuh tahunan, puluhan tahun, bahkan barangkali bisa dibilang ratusan tahun untuk karyanya dikenal. Untuk karyanya diamalkan di berbagai macam pelosok dunia ini. Oleh karena itu sekarang apa yang kita baca? Oh, hadrah Sayyidah Khadijah. Kalau hadrah Basaudan gak usah diomongin lagi. Alhamdulillah hadrah Basaudan sudah pada melekat di hati. Insya Allah kita pada istiqomah ya, biar bisa hadir hadrah Basaudan tiap minggunya insya Allah. Karena nih udah bentar lagi Ramadan, sisa tinggal 2 pertemuan ya, 2 pertemuan. Setelah itu
kita akan sibuk dengan rangkaian program Ramadan. Berarti kan tinggal 2 kali, besoknya lagi, ketemu lagi, terakhir tanggal 29 seingat saya. Hadrah Baswedan masih ada terakhir di tanggal 29, kurang lebih 3-4 hari sebelum Ramadan. Insyaallah kita masih tetap kumpul di sini baca Hadrah Baswedan. Baik, Hadrah Baswedan nggak usah. Tapi kalau Hadrah Sayyidah Khadijah mau, itu apa? Oke. Kalau Hadrah Baswedan kita populer Hadrah Sayyidah Khadijah, saya ulang sedikit cerita. Hadrah Sayyidah Khadijah ini dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Ya. Pengarangnya itu adalah ayahanda dari Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar Sohib Bondowoso, yang makam terletak di tengah pasar Ampel. Dia itu putranya beliau, pengarang Hadrah Sayyidah Khadijah. Bayangin, anaknya nyampe dakwah ke Indonesia, wafat di Indonesia. Anaknya nih, ayahnya di Hadramut, anaknya juga lahir di Hadramut, tapi berangkat dakwah ke Indonesia. Yang ikut yang berapa kali mungkin pernah ziarah ke Surabaya, mampir tuh ziarah ke makam Ampel. Makamnya bersebelahan dengan siapa? Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Siapa tuh? Muridnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang pertama kali bawa Maulid Simtud Duror ke Indonesia. Makamnya berdempetan. Ya, sebelah satu kubah di Ampel sana di Surabaya. Subhanallah, Habib Ahmad Al-Muhdar ini lahir di kota Guairah, salah satu desa di kota Hadramut. Beliau pergi ke Mekah, tinggal mukim di sana dalam kurun waktu beberapa lama, menimba ilmu, mempelajari ilmu dan lain sebagainya. Sampai satu ketika beliau hadir ke acara sholat Jumat di Masjidil Haram. Tahu-tahu imamnya nih yang mimpin khutbah sama mimpin sholat, baca khutbahnya panjang banget, sholatnya cepet banget. Ini kebalikan sunnah. Nabi suruh apa? Pendekin khutbah, panjangin sholat. Itu yang disuruh sama Nabi. Kok nih ilalanya nih orang baca khutbahnya panjang, sampai orang pada gelisah, orang pada kepanasan. Maklum aja, dulu Masjidil Haram gak kayak sekarang. Sekarang aja yang sholat di tengah Ka'bah tuh uterannya begitu terik, panasnya kayak apa. Cuman bedanya sekarang marmernya dingin, di sini panas. Nah dulu nggak ada marmer, kan berasa kan kalau orang khutbahnya kelamaan, segelisah apa orang-orang kala itu. Ini Habib selesai sholat, imamnya didatengin, ditampar. Ya maklum deh, kadang-kadang kalau wali emang suka begitu, ya. Ditampar, bingung orang ini. Kenapa kamu tampar saya? Kata dia bilang, anta yukhalifus sunnah. Jadi Habib Ahmad ini dikenal sedikit jazab orangnya, sedikit bawa hal, punya hal yang lain daripada orang biasanya. Makanya belum negor udah ditampar duluan orangnya. Tampar. Ditanya sama orang, kenapa kamu tampar saya? Anta yukhalifus sunnah, ente ngelanggar sunnah. Jelas-jelas hadisnya Nabi bilang pendekin khutbah, panjangin sholat. Kenapa ente panjangin khutbah dan mendekin sholat? Anta tuh khalifus sunnah. Imamnya ditegur begitu, marah. Diperintahin askar, kejar, tangkep tuh orang. Pokoknya saya mau dia dipenjara. Ini kata imamnya, Imam Haram kala itu. Maklum bukan dari akidah kita. Lari Habib Ahmad menyelamatkan diri dari kejaran para askar, kejaran para tentara, para polisi yang ada di sana.
Singkat cerita, di tengah pelariannya itu dia lewatinlah kuburan Ma'lah, kuburan di mana Sayyidah Khadijah ada di situ. Saat dia melarikan diri, kalau ada dari kita yang pernah sadar, dulu kuburannya Sayyidah Khadijah itu ada kubahnya kayak kita ziarah ke makam-makam para wali yang ada di sini sekarang. Dulu makamnya Sayyidah Khadijah juga ada kubahnya, tapi diruntuhin sama orang-orang fanatis. Yang fanatik, yang salah paham dengan mereka menganggap bahwa menziarahi makam dan lain sebagainya bentuk daripada kesyirikan, dan itu padahal kebodohan dari ucapannya sendiri. Diruntuhinlah makamnya. Jadi kalau kita sekarang ke Ma'lah, ke tempat kuburannya Sayyidah Khadijah, kita itu cenderung nggak tahu mana kuburannya Sayyidah Khadijah karena dibikin rata sama mereka semua, sama orang-orang Wahabi. Subhanallah, di saat dia lagi melarikan, karena waktu itu posisinya kuburan Sayyidah Khadijah masih dengan kubah, masih dengan bangunan, ada di dalam ruangan. Tiba-tiba yang biasanya kuburan itu terkunci, tiba-tiba pintunya terbuka. Habib Ahmad yang lagi lari ini ngelihat pintu makam terbuka, lari Habib Ahmad masuk ke dalam. Begitu Habib Ahmad masuk ke dalam, pintunya langsung tertutup lagi. Para askar, para polisi yang sedang mengejar dia, ini tahu Habib Ahmad larinya kemana. Karena kelihatan kan, masuk Ma'lah, dan di Ma'lah kemana lagi dia bisa sembunyi. Maka askar itu begitu nyampe di Ma'lah, nyampe di perkuburan, bingung. Kok pintunya kekunci, gemboknya rapih dari luar. Maka askar ini berusaha menggedor-gedor, dibuka, mau dibuka, nggak bisa buka-buka. Sampai butuh waktu, datang juru kunci. Juru kunci datang, dibukainlah pintunya. Begitu dibuka, nggak ada Habib Ahmadnya. Dicariin nggak ketemu. Ternyata subhanallah, Habib Ahmad kala itu ditolongin langsung sama Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah yang nyelamatin Habib Ahmad dari kejaran para askar atau polisi-polisi yang mengejarnya tadi. Sayyidah Khadijah nyembunyiin Habib Ahmad sampai bikin mereka nggak ada yang bisa ngelihat Habib Ahmad. Sepulangnya dari situ, Habib Ahmad menyadari bahwa Sayyidah Khadijah begitu perhatian dan menjaga dirinya. Habib Ahmad jatuh cinta melebihi jatuh cinta sebelumnya. Artinya tadinya dia cinta sama Sayyidah Khadijah, nggak ada ya orang-orang soleh yang nggak cinta sama Sayyidah Khadijah, nggak ada. Tapi setelah dia mendapatkan perlakuan itu, cintanya makin memuncak, makin menjadi-jadi. Habib Ahmad makin cinta sama siapa? Sama Sayyidah Khadijah. Dia berazam, bertekad, kalau saya pulang nanti setelah ini saya bakal mengarang qasidah tawassul buat Sayyidah Khadijah. Sebanyak yang bisa saya tulis saya akan buat untuk Sayyidah Khadijah. Itu tekadnya dia, azamnya dia. Karena menurut dia, dengan kita tuh yakin sama orang soleh, wabil khusus kepada Sayyidah Khadijah, semua kita punya hajat, kita punya keinginan tuh bisa ditolong dengan Sayyidah Khadijah. Subhanallah. Ini berita nyampe ke raja yang di Saudi, ngedenger ada orang kejadiannya begini, lari ke makam Sayyidah Khadijah, nggak diketemuin. Maka rajanya Saudi dulu sama raja sekarang masih ada bau-bau keyakinan sama orang-orang kita, sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia ngomong, ini orang berarti bukan orang sembarangan. Katanya dibilang, hadapkan dia, cari, ketemuin sama saya. Kata raja bilang, ditemuin sama raja. Maka raja ini bilang, Habib mau apa? Saya tawarin Habib tinggal di Mekah ya. Saya kasih rumah, saya kasih tempat. Habib bebas ngapain aja asalkan Habib tinggal di sini. Saya kasih rumah, saya kasih uang, saya kasih kebutuhan yang Habib mau. Habib mau ngapain aja di sini boleh. Maka dia tawasul lagi sama Sayyidah Khadijah. Saya tinggal di sini apa pulang ke negeri saya. Ternyata Sayyidah Khadijah dan dengan tawasul-tawasulnya kepada para ulama dan para aulia sholihin, wabil khusus kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ternyata jawaban dari istikharah dan tawasulnya adalah pulang ke Guwairah, pulang lagi ke kampung halamanmu, jangan terima penawaran raja. Ditolak penawaran raja. Bukan nyari enak,
Kalau orang udah cinta tuh begitu, nyari yang terbaik pilihan Allah. Kalau kita kan kadang-kadang begitu ada penawaran enak kita hilaf. Enak nih, rumah gratis, difasilitasi. Kalau kita udah hilaf aja, ini enggak, tidak langsung diiyakan, dia istikharah, dia tawasul, dia minta petunjuk, jawaban terbaik, dan ternyata dijawab, jawabannya pulang ke kampung halaman. Pulang, walaupun jangankan di zaman Habib Ahmad dulu, sekarang kita ke kota Guairah aja, kampung. Tarim yang begitunya aja dikenal dengan ada apa sih di Tarim? Masuk lagi ke Tarim, dari Tarim ke kampung. Ada di desa namanya Guairah. Di situ Habib Ahmad berdakwah, bermukim sampai beliau mengarang bait demi bait karangan Sayyidah Khadijah ini yang dipopulerkan, banyak dikenang, banyak dibaca oleh Sayyid Muhammad bin Abi Abbas Al-Maliki. Ya, Sayyid Muhammad yang ada di Mekah. Kemudian dipopulerkan juga di sini oleh Kiai Maimun Zubair. Sampai berapa banyak orang ngira qasidah Sa'duna ini karangan Abuya Sayyid Muhammad. Ada lagi yang bilang enggak, qasidah Sa'duna ini karangannya Kiai Haji Maimun Zubair. Padahal sesungguhnya ini karangannya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mukhtar. Jadi Ibu paham sampai di sini. Segitu kuatnya keterikatan antara Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mukhtar dengan Sayyidah Khadijah sampai mampu membuat orang lain pun jadi bisa jatuh cinta sama Sayyidah Khadijah. Tuh orang soleh itu kayak gitu Bu. Habib Ali cinta sama Rasulullah sampai bikin kita dari yang nggak kenal Rasul jadi kenal sama Rasul, jadi cinta sama Rasul. Habib Ahmad nih ngenalin kita Sayyidah Khadijah. Yang mana kita ini wanita hidup di era milenial sekarang. Banyak perempuan-perempuan itu bukan maju selangkah tapi mundur berlangkah-langkah. Wanita sejak dulu itu sudah berada di dalam keadaan jahiliyah. Wanita dari dulu di jahiliyah. Datang Islam, jahiliyah dihapus, wanita diangkat harkat dan martabatnya. Seiring berjalannya zaman, berkembangnya waktu, zaman semakin populer kata orang-orang Barat. Zaman makin modern kata orang-orang Barat. Ini semua klaimannya orang Barat. Kalau Nabi bilang dunia makin hari makin tua. Kalau Nabi ngomongnya begitu. Perempuan terdapat kemunduran. Kemunduran apa? Keterikatan mereka kepada panutan makin jauh, makin lepas. Mereka bukan lagi berkiblat kepada wanita-wanita muslimah yang justru harusnya menjadi panutan mereka, tapi mereka lebih mengkiblatkan dirinya kepada wanita-wanita era masa kini. Dari segi fashion, dari segi pakaian, dari segi jalan, cara berjalan, cara berdandan, cara berhias dan lain, mereka mengikuti era zaman sekarang. Padahal itu bisa dibilang, kalau melampaui bisa dibilang perempuan bukan maju selangkah, justru mundur berlangkah-langkah. Karena dengan mereka mengikuti tren masa kini, boleh jadi mereka itu makin jauh dengan panutannya. Mereka makin jauh dengan sosok Sayyidah Khadijah, mereka makin jauh dari sosok Sayyidah Fatimah, mereka makin jauh dari sosok Sayyidah Aisyah. Oleh karena itu, nih hadrah kita suguhkan. Kita nih jangankan sama Sayyidah Khadijah, sama Nabi aja kita lagi belajar nata diri buat cinta. Sama Nabi kita ini lagi menata diri untuk belajar mencintai Nabi dengan yang semestinya. Begitu pula dengan hadrah Sayyidah Khadijah ini kita suguhkan, kita baca, kita ramaikan untuk apa? Iya, mengenalkan kepada para wanita di era milenial sekarang, era masa kini, kepada sosok panutannya yang sesungguhnya. Agar mereka bisa cinta kepada Sayyidah Khadijah, agar mereka bisa berkiblat kepada Sayyidah Khadijah, akan mereka biar bisa menjadikan Sayyidah Khadijah sebagai panutan utamanya. Barangkali kemarin kita sama Sayyidah Khadijah tidak terlalu ngeh. Oh iya tahu istri Nabi, oh iya tahu dia wanita hebat, tapi sehebat apa kita nggak tahu. Setangguh apa Khadijah? Barangkali kita nggak tahu. Seluar biasa apa Khadijah? Barangkali kita nggak tahu.
Tapi dengan adanya hadrah ini ditambah kita pun mengkaji kitab susunan karya Al-Habib Sayyid Muhammad bin Ali Abbas Al-Maliki yang juga punya kecintaan dalam kepada Sayyidah Khadijah. Dengan cintanya itu sampai akhirnya cita-citanya berharap meninggal di Mekah, wafatnya di Mekah, dikebumikan di Ma'lah berdampingan dengan Sayyidah Khadijah, dan mereka dapat apa yang mereka inginkan. Sayyid Muhammad meninggal di Mekah, memang orang Mekah, kemudian dikebumikan di Ma'lah, dikebumikan dekat dengan Sayyidah Khadijah. Padahal tuh susah loh orang bisa dapat rezeki begitu. Kalau katakan, oh kalau Sayyid Muhammad jelas orang Mekah yang meninggalnya di Mekah. Lah coba kalau kita pikir Kiai Haji Maimun Zubair orang mana? Orang Jawa. Orang Rembang ya kalau saya nggak salah. Orang Rembang. Punya cinta tulus sama Sayyidah Khadijah. Sampai qasidahnya paling seneng. Sa'duna fid dunya Fauzuna fil ukhra bi Khadijatul kubra wa Fatimah az-Zahra. Itu qasidah yang paling sering dibacain sama Kiai Haji Maimun Zubair. Subhanallah, kok bisanya pergi umrah wafatlah di sana. Dikebumikan di mana? Kalau orang cinta tuh begitu. Nah, kita di sini belajar, ya Allah. Kalau melihat orang yang cinta dekat dengan yang dicinta, apalagi yang dicinta bukan sembarang orang, kita tuh ngerasa apa, Bu? Ngerasa luar biasa. Tinggal kita nih sekarang perempuan-perempuan yang hidup, kepada siapa kamu mau bercermin, pada siapa kamu mau berpanutan, pada siapa kamu ingin meniru dan meniti jejak. Ayo kembalikan kepada diri kalian masing-masing. Makanya hadrah Sayyidah Khadijah ini enggak tiap saat kayak hadrah Basaudan. Kalau hadrah Basaudan dikenal setiap Selasa, kalau hadrah Sayyidah Khadijah dikenal dengan Ihda Asyariyah, setiap tanggal 11 bulan Hijriyah. Jadi kan ngitungnya 11 bulan Hijriyah. Tiap tanggal, sebab berarti harinya beda-beda. Kemungkinan besar harinya akan beda-beda. Hari ini Senin, barangkali nanti setelah Lebaran kita nggak tahu harinya hari apa. Karena Ramadan kita nggak baca ini. Nanti mulai lagi ba'dal Id. Setelah Lebaran, kajian-kajian sudah dibuka, baru kita mulai lagi. Nah, kita nggak tahu kan. Ini momennya sebulan Jadi kalau nggak datang tuh sayang apa kagak? Sayang. Kalau nggak datang kita rugi. Iya, kalau nggak datang kita rugi. Tambah kita makin nggak kenal, tambah kita merugi. Kapan kita mau kenal sama Sayyidah Khadijah? Orang kenal, perkenalan kita ini sebulan sekali. Karena Habib Ahmad mengenang Sayyidah Khadijah, itu hari wafatnya Sayyidah Khadijah dibuat sama beliau di Ihda Asyariyah. Beliaulah yang pertama membuat acara haul kematiannya Sayyidah Khadijah di sana. Akhirnya diterapkan pembacaan ini, dikenal di sana dengan Ihda Asyariyah. Tiap tanggal 11 dibaca. Nah, Ibu yang pernah ke Banjarmasin itu hampir tiap hari atau tiap bulan Banjarmasin itu punya haul buat Sayyidah Khadijah. Mereka orang-orang ta'assub sama Sayyidah Khadijah. Orang Banjarmasin orang-orang yang cinta sama Sayyidah Khadijah itu. Sampai banyak kiai-kiai mereka yang mengarang lagi biografi tentang Sayyidah Khadijah, dibaca di setiap majelisnya. Saya waktu kemarin belum lama ke Banjar, ke sini, padahal momennya milad Sayyidah Fatimah. Tapi Sayyidah Khadijah nggak ketinggalan. Dibawa, padahal lagi momennya milad Sayyidah Fatimah. Ada sebagian tempat bikin acara kelahiran Sayyidah Fatimah, tapi Sayyidah Khadijahnya tetap dibawa namanya. Manaqibnya tetap dibaca. Wah, orang Banjarmasin cinta banget sama Sayyidah Khadijah. Nah, jadi saya mikir sepanjang di sana, padahal ini udah kita buat di sini hadrah Sayyidah Khadijah kala itu. Ya Allah, kok bisa ya orang-orang luar dari daerah Jakarta khususnya yang dikenal majelis di mana-mana
Banjarmasin bisa begitu cinta sama Sayyidah Khadijah, orang Jakarta kapan mau jatuh cinta sama Sayyidah Khadijah? Orang Jakarta kapan mau jatuh cinta sama Sayyidah Fatimah? Orang Jakarta kapan mau jatuh cinta sama panutannya? Maka saya pulang dari sana makin bertekad, enggak, insya Allah Hadrat Sayyidah Khadijah bakal terus kita buat, kita bakal terus makmurin, dan insya Allah enggak apa-apa, ini udah lebih dari cukup. Kalau Allah kasih lebih pesertanya, alhamdulillah. Kalaupun seandainya yang datang lebih kurang dari yang ada, itu pun saya juga akan tetap ucap alhamdulillah. Karena sejatinya yang rugi bukanlah saya, tapi yang rugi adalah masing-masing orang, masing-masing dirinya. Maka insya Allah kita pasang tekad dari sekarang. Ya, kita mau masuk surga kan sama Rasul, sama Sayyidah Khadijah, sama Sayyidah Fatimah. Nah, bagaimana kita mau ikut sama mereka kalau kitanya nggak kenal jalan hidupnya mereka? Nah, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita terus ya, agar kita bisa meniti jalan mereka tapak demi tapak. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut kajian kita daripada kitab Al-Bushrah, sama-sama kita awali kajian dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa' wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hifdha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardati wa qurbih wa thawabih wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil 'aqiba bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Sampai di mana kita? Walamma aradallah. Baik. Benar, walamma aradallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi 'ulumi fid dharain, amin. ولما أراد الله تعالى لها السعادة الأبدية والشرف والفضل على نساء البرية ترجح عندها ألا تفوت هذه الفرصة الذهبية، واستبانت خديجة أنها الكنز الذي حاولته والكيمياء، فاختارت لنفسها الزكي الأمين سيد ولد آدم أجمعين، ومن لاحت في وجهه علامة النبل والجمال، وتكاملت فيه خصال الكمال والجلال، وبدت عليه أمارة السيادة، وظهرت منه إشارة النجابة والقيادة، فما كان منها إلا أن أرسلت إليه وعرضت نفسها عليه، فخاطبت الرسول الأعظم والنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وقالت له يا ابن العم أني قد رغبت فيك لغرابتك وشرفك وسام منزلتك وقدرك. وفي رواية أنها أرسلت له نفيسة بنت أمية دسيسا إليه فقالت له ما يمنعك أن تتزوج؟ قال ما في يدي شيء. فقالت له فإن كفيت ودعيت إلى المال والجمال والكفاءة؟ قال ومن؟ قالت له خديجة فأجاب. Kemarin kita sampai munculnya benih-benih cinta di hati Sayyidah. Jadi kalau yang namanya muncul benih cinta atas dasar melihat kebaikan orang itu manusiawi, Bu. Kemarin kita bahas tentang Sayyidah Khadijah begitu Nabi pulang dari jualan di Syam, ternyata barang dagangannya makin laku. Ya, kita kemarin bahas kan. Sayyidah Khadijah melihat, oh Nabi kok akhlaknya bukan main, orangnya kok jujurnya bukan main gitu ya, baiknya bukan main, ini orang kok beda dari orang-orang pada umumnya. Udahlah dia terpercaya, amanat. Oh Sayyidah Khadijah merincikan. Kemarin kan kita udah bilang, perempuan itu harusnya jadi wanita yang peka dan detail untuk urusan pasangan. Ini bicara kepada orang yang baru ingin nikah. Kalau udah nikah terima aja, Bu. Jadi jangan, aduh ini gimana, begitu udah nikah baru mau jadi orang yang detail. Suami saya gimana ya orangnya? Aduh nanti kalau makin begitu ketemu kejelekannya,
Akhirannya berantem. Tapi lihat, ini kita belajar dari ketelitian seorang Khadijah. Habis dia amatin betul-betul, tiba-tiba Allah mulai datangkan rasa perasaan suka. Tapi bayangin, sekelas Sayyidah Khadijah yang begitu sempurna, kalau kita ngelihat wanita karir, wanita hebat, itu enggak kepedean, mau ngelamar orang, mau mengutarakan cinta, mau ngomong kalau saya suka gitu. Enggak, walaupun memang di dalam catatan sejarah Nabi itu memang diminta sama Sayyidah Khadijah, tapi itu proses, bukannya berasal dari pecicilannya perempuan. Maaf saya harus bilang begitu karena banyak sekarang perempuan itu pecicilan. Baru dapat satu, Pak, ibaratnya orang yang suka sama dia, rasanya semua mau dikasih. Hati, mau, jantung, iya sini saya kasih. Apalagi, wah asal jangan pergi ditinggalin. Kalau belum nikah lagi sedang senang-senangnya, cacat ketutup dengan cat. Ya, belum nikah tuh, cacatnya ketutup sama cat buta cinta. Udah ketutup, gak ada jeleknya, hatta jelek kata orang yang bilang sebelah, itu orang kurang begini, enggak dia baik. Orang tuanya bilangin itu orang nggak baik, enggak dia baik. Ibu nggak tahu katanya, yang tahu saya kan yang jalanin saya. Wah, belum nikah tuh lantang banget ngomongnya, kan saya yang jalanin katanya dia bilang. Ibu, mama nggak tahu, yang tahu tuh aku katanya ngomong gitu. Yang jalanin aku, yang bakal ngerasain aku. Mama taunya apa? Mama taunya cuman yang penting doain. Nah, gitu kalau kata anak. Makanya jangan ngomong sekata-kata. Ya udah, pintar-pintar anak-anak sekarang deh hasil gitu ya. Subhanallah, Sayyidah Khadijah itu menemukan rasa suka, tapi muncul pertanyaan dalam dirinya. Apakah saya pantas nikah sama seorang Muhammad? Tiba-tiba muncul dalam dirinya pertanyaan, kebingungan, kegelisahan. Secara Sayyidah Khadijah itu umurnya 40 tahun. Nabi berapa? 25 tahun. Kalau di zaman sekarang berarti janda nikah sama berondong. Loh iya benar, ini zaman sekarang. Saya mau tanya, kalau ada zaman sekarang itu kejadian, maka yang muncul persepsinya apa? Si yang muda, ini kita ngomongin kacamata sekarang dan kita compare dengan biografi hidup junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikira kalau orang sekarang berondong nikah sama yang terpaut usianya 15 tahun, Bu, enggak tanggung-tanggung. 15 tahun. Itu pasti ada statement buruk di belakangnya. Ada cap kurang enak didengar tentang orang tersebut, gitu ya. Itu sudah ada barangkali dari masa dulu. Sayyidah Khadijah pun bertanya-tanya pada dirinya, gitu. Saya udah nikah 2 kali. Di Sayyidah Khadijah tuh udah jadi janda 2 kali. Saya udah nikah 2 kali, Muhammad belum sama sekali. Gitu ya. Muncul kurang lebih kebingungan, kegelisahan, minder. Subhanallah. Ja'a fi riwayah, datang dalam riwayat katanya, ada orang yang bernama Nafisah binti Umayyah. Nafisah binti Umayyah ini siapa? Oke, mak comblangnya. Ya, perantara antara Nabi dengan Sayyidah Khadijah. Jadi waktu Sayyidah Khadijah punya perasaan, setiap perempuan kalau yang namanya di hatinya punya rasa, biasanya yang dicari teman dekat.
pengen ngeluarin unek-unek nih, pengen cerita gitu ya. Sama Sayyidah Khadijah juga ceritain apa yang ada di hatinya kepada seorang Nafisah. Saya ini lagi ngerasa begini, hati saya gelisah. Saya tuh kepikiran kalau saya maju untuk mau ibaratnya memberanikan diri meminang seorang Muhammad, kira-kira apa ya tanggapannya Muhammad kepada saya atau orang-orang sekitar. Wah, Nafisah dengan mantap menjawab, Khadijah, kamu itu wanita terhormat. Kamu itu dari keluarga baik-baik. Dan kamu tuh bukan perempuan yang, ya kalau kita katakan bukan perempuan pecicilan. Berapa banyak bahkan laki-laki datang kepadamu tidak serta-merta kamu mudah menerimanya. Bahkan yang datang itu gak tanggung-tanggung. Anaknya bangsawan ini, anaknya raja ini, orang dari ibaratnya kalau kita nih sekarang nih, anak dari perusahaan ini, pembisnis ini, pengusaha datang, tapi dengan mudah Sayyidah Khadijah tolak. Kamu tuh bukan orang yang pecicilan, kamu tuh bukan orang yang mencari hal yang di luar ekspektasi pada umumnya orang. Kamu tuh bukan orang yang begitu, Khadijah. Coba deh kamu pikir, emang Muhammad punya apa? Kalau kamu mikirin persepsi orang, ini coba kita compare. Ini yang laki sekarang punya apa, Khadijah? Dia hanya manusia yang berharga dari kalangan keluarga berharga, tapi kalau dari sisi materi Muhammad gak punya apa-apa. Jangan takut, kata Sayyidatuna, kata siapa? Kata Nafisah bintu Umayyah. Enggak usah takut, kata dia bilang. Oke, nanti saya bantuin. Jadi dalam riwayat ada yang bilang Sayyidah Khadijah langsung mengutarakan perasaannya, artinya langsung nyampein kepada Nabi, saya ini ada niatan baik kepadamu, ingin menikah denganmu karena saya melihat dirimu itu terdapat kebaikan dan lain sebagainya. Sayyidah Khadijah langsung ngomong ya secara dewasa, bukan lagi di masanya kayak orang zaman sekarang ta'aruf menjadi sesuatu hal yang berlebihan, seolah-olah menjadi hal yang dikaitkan bahkan dengan Islam. Oh, ta'aruf itu penting. Padahal kalau kita lihat Sayyidah Khadijah udah ta'arufnya dari jauh, hanya mendengar kisah dan melihat dengan dirinya sendiri muamalahnya Nabi itu memang orang baik. Oh, udah lebih dari cukup. Gak perlu yang namanya kalau udah orang baik, orang bener, pakai mau ada pendekatan yang lebih dekat lagi, enggak. Sayyidah Khadijah ngutarain. Tapi ja'a fi riwayatani, tapi di riwayat yang lain katanya dikatakan nih Nafisah nih sebagai simak comblangnya yang menjembati antara Nabi dengan datang Nafisah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Nafisah ngajak ngomong Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu enggak pengen nikah? Nabi ditembak begitu. Muhammad, kamu enggak pengen nikah? Kata dia bilang. Kata Nabi, ya mau lah. Terus apa yang bikin kamu itu enggak nikah-nikah sampai sekarang? Lihat jawaban Nabi. Ma fi yadayya syai'. Saya enggak punya apa-apa. Orang enggak punya apa-apa itu belum tentu dia itu orang yang enggak ada kebaikannya sama sekali. Banyak orang-orang yang berharga barangkali, namun Allah tidak memberikan dia keberuntungan dengan banyaknya harta. Itulah mengapa Nabi SAW membolehkan kita di dalam Islam melihat orang kalau mau nikah dari sisi penghasilan. Boleh, tapi di ujungnya Nabi ngomong apa? Dari harta, dari wajah, keindahan, jamalaha, walidiniha. 3 kan yang dilihat. Keturunan 4, keturunan, harta, keindahan, keempat agamanya. Apa yang Nabi tekankan yang sampai diulang sama Nabi? Fadhfar bidzatad dini taribat yadak. Beruntung bagi siapa yang milih agama. Ingat, beruntung bagi yang milih agama.
bukan milih, oh orang ini asik ngomong, jangan milih itu doang. Karena kalau orang udah punya agama, semuanya ngikut. Tahu, orang kalau punya agama tahu cara menghargai istri seperti apa minimal. Orang kalau punya agama minimum juga dia tahu harus menafkahi istri seperti apa. Orang kalau punya agama juga mau maaf nih, mukanya sederhana, tapi karena bekas pancaran air wudhu adem enak dilihat. Daripada orang punya muka cakep kagak ketulungan, ya, cakep nggak ketulungan cakepnya nih, sampai bikin orang kalau dia lewat gitu, ya. Saya sih belum nemu ada orang begitu. Nggak tahu, orang kan beda-beda kalau lagi jatuh cinta ya. Wah, ibaratnya tuh seolah-olah buta deh. Udah ini orang udah paling bagus, yang dilihat bagusnya, jamalnya. Ingat, habis nikah ente makan hati. Benar. Karena kalau dia punya hanya kelebihan wajah yang indah, tapi agama nggak ada, maka dia serta-merta bisa melukaimu semaunya. Tahu nggak? Kalau yang kamu cari dari sisi harta, nih, oh orangnya kaya, na'udzubillah min dzalik, begitu jatuh tapi nggak punya agama, bisa-bisa besok adanya digrogol. Bener, nggak ada di rumah ente, adanya digrogol. Begitu dia kaya, tahu-tahu Allah uji. Kebetulan bisnisnya lagi hancur, bukan langsung melarat sampai seumur hidupnya, enggak. Tapi kalau orang nggak dibekalin din agama, akhirnya ada di rumah sakit jiwa. Siapa yang rugi? Ente yang rugi. Toto punya suami gila misalnya gitu, bekas jadi orang kaya. Naudzubillah min dzalik ya. Benar Bu. Nah, hal ini semua udah paling benar kata Nabi. Tapi tiap orang laki, jujur, orang baik terutama, nggak berani ngelamar orang karena dia memang ngerasa nggak punya apa-apa. Dan itu juga yang bikin Nabi tertunda. Dulu kalau sekarang aja di Arab kita masih temuin anak umur 22 tahun, 21, 20 tahun nikah. Berarti kan Nabi 25 tahun bisa dikatakan mundur nih dari mestinya Nabi nikah. Apa alasan yang memicu? Gak punya apa-apa. Ma fi yadayya syai', jawaban Nabi. Saya gak punya apa-apa, kata Nabi. Begitu didengar jawabannya Nabi SAW, oh saya gak punya apa-apa. Kata Nabi, saya nggak punya hal yang bisa jadi hantaran, jadi apa? Oh, udah. Kata siapa? Kata Nafisah bilang, kufit. Udah, ente nggak usah ngurusin itu. Kamu nggak usah pusingin itu. Semua apa yang diperlukan, insya Allah bakal dipenuhi. Udah, kamu nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Kalau dari sisi standar, kafah nggak, kufu nggak nih orang baik sama orang baik nggak, orang baik sama orang baik, Sayyidah Khadijah orang baik, Nabi orang baik, itu udah memadai, udah lebih dari cukup. Makanya kan Allah SWT bilang apa? At-tayyibuna lit-tayyibat. Kata Allah, orang-orang baik diperuntukkan untuk wanita-wanita baik, pria-pria yang baik diperuntukkan untuk wanita. Ini kafaah. Jadi misal contoh nih, saya kasih tambahan. Ente orang majelis, kamu orang pengajian, boleh nggak sih nikah sama orang kantoran? Boleh, bukannya nggak boleh. Tapi ingat dari standar kafaah. Ente kalau ngomong sama dia bakal nyambung apa kagak? Gitu loh. Dari kualitas dinnya kafaah nggak? Dari sisi agama nih, antara kamu sama dia kejomplangan nggak? Jangan nanti akhirnya karena faktor itu membuat kamu nanti ada hambatan kala sudah berumah tangga. Tahu nggak? Ente nih yang orang ngerti, biasanya hambatannya apa? Umumnya ini yang sering kali terjadi.
Jangankan orang yang baru nikah, udah lama nikah aja, berarti kan dia terbilang orang yang sudah melewati rumah tangga tahunan, dia baru ngaji nih sekarang nih, baru hadir pengajian, baru kenal ilmu agama. Begitu dia kenal ilmu agama, dia baru tahu, ya Allah ternyata gak sholat tuh dosa, ternyata tuh orang gak sholat tuh begini-begini, wah muncul rasa bersalah yang begitu besar di hatinya. Begitu ngelihat suaminya kagak sholat, hatinya ngegeremet, hatinya perang. Ya Allah, nggak tahu nggak sih sholat tuh wajib. Dibilangin pertama pelan-pelan, iya doang, iya, lama-lama makan hati. Dibilangin lagi, makin ngebatin, akhirnya berantem. Si suami ngerasa selama ini nikah, istri saya kagak repot ngurusin sholat nih gara-gara ngaji nih. Gara-gara ngaji nih, ya besok-besok gak usah pengajian deh kalau kayak begini. Bikin ribet aja katanya. Ya, sering kali itu muncul, itu aja punya masalah sendiri. Saya bukan mau ngomongin ini punya babnya sendiri, Bu, mau masukin rumah tangga. Tapi saya kasih contoh. Yang udah tahunan nikah, kalau berbenturan dengan sesuatu aja masih ketemu masalah, apalagi situ yang baru mau milih. Tuh. Jadi remaja-remaja nih yang datang, banat khususnya, ya kalau mau milih itu dilihat, kita belajar bercermin dari seorang nabi dengan Sayyidah Khadijah. Mau nikah aja tuh punya pertimbangan, bukan wah udah nikah. Itu punya apa? Punya pertimbangan yang harus ditimbang. Sayyidah Khadijah mikir, Nabi Muhammad mikir. Ada hal yang dipikirin. Ini bukan setakat nikah bisa kagak bikin resepsinya, bisa nggak bawain anterannya, terus abis gitu nggak punya apa yang dipikirkan kelanjutannya, enggak gitu, ada pikiran-pikirannya. Dan Nabi SAW pun menjawab dengan tegas, nah saya nih nggak punya apa-apa gitu ya. Maka ditanya sama Nabi SAW, emang siapa sih orang yang mau dijodohin sama saya? Nggak tahu loh. Emang kamu nih Nafisah jodohin saya nih sama siapa? Dikasih tahu orangnya cantik, orangnya serasi, orangnya intelek, orangnya begini. Dikasih tahu tentang kelebihan sosok Sayyidah Khadijah. Emang siapa sih yang kamu mau nikahin saya sama dirinya? Dijawab sama Nafisah, Khadijah bintu Khuwailid. Tapi lihat nih Mak Comblang. Jadi kita juga bisa belajar dari Nafisah, Kalau jadi Mak Comblang itu ada caranya. Mak Comblang itu jangan, ayo deh udah, bismillah deh, ayo. Mak Comblang itu kan juga yang namanya ngenalin orang ya. Kalau namanya ngenalin orang itu juga jangan kepedean gitu kan. Nah, Nafisah pinter. Saya nggak minta jawaban kamu sekarang Muhammad, pikirin aja dulu, kata Nafisah. Pikirkan, kalau memang kau sudah berkenan, ya sudah gitu. Sama Nabi dipikirin. Dan siapa orang yang nggak lihat sisi baik dari seorang Khadijah, siapa? Bahkan Nabi Muhammad pun mengakui bahwa Khadijah adalah wanita yang luar biasa. Kan kita udah bahas di awal. Semua orang berandai-andai barangkali istrinya adalah Khadijah. Wah, Nabi begitu dapat penawaran, maka Allah pun mengilhamkan di hatinya, seolah memberikan jawaban. Ingat, kala itu wahyu belum ada, risalah belum ada, maka yang datang adalah pemantapan hati dari Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya membuat Nabi berbicara kepada paman-pamannya. Ya kan kita tahu kalau Nabi itu nggak punya ayah, jadi yang diajak ngomong paman-pamannya. Kala itu paman-pamannya dirundingin, diajak bicara. Tuh pentingnya musyawarah, minta persetujuan. Jadi jangan kayak orang sekarang, udah suka orang tua atau keluarga dikesampingkan. Enggak, karena
saat mereka tahu, apalagi sampai keluar dari mulut mereka, oh iya dia orang baik, mudah-mudahan insya Allah pernikahannya berkah, mudah-mudahan, kan enak begitu didoain daripada jalan sendiri maunya sendiri. Ini udah Nabi orang hebat, nggak ada orang yang nggak kenal sebagaimana kejujurannya, akhlaknya, amanatnya. Bahkan diakui sekota Makkah itu dengan keluhuran budi pekerti Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi begitu dicintai, begitu diakui. Ibaratnya nih, perempuan mana juga yang kagak mau nikah sama yang namanya Nabi Muhammad SAW. Semuanya mau nikah, tapi itulah hidup. Orang kalau nggak punya lebih kelihatan sebelah mata. Gitu, lebih kelihatan sebelah mata, Bu. Akhirnya apa? Ya, Nabi dengan Sayyidah Khadijah yang lebih tersohor ya Sayyidah Khadijah kala itu. Sayyidah Khadijah yang lebih kelihatan, makanya begitu. Ingat gak setelah Nabi nikah sama Sayyidah Khadijah, teman-temannya Khadijah datengin Khadijah, mampirin Khadijah lalu bertanya, gimana tuh Muhammad nikah sama kamu Khadijah? Beruntung banget dia nikah sama kamu. Kenapa? Karena yang punya posisi Sayyidah Khadijah. Perempuan kalau nggak pinter-pinter, harga diri suami bisa jatuh dari awal pernikahan. Tapi kan saya bilang, Sayyidah Khadijah ini orang intelek. Segala sesuatu yang menurut dia tidak semestinya, itu akan dibantah dengan tegasnya. Saat teman-temannya nanya, gimana Muhammad nikah sama kamu? Pasti dia bangga banget tuh punya istri kayak kamu. Nah ini kan pemujian, tapi memojokkan sepihak. Nih Bu, kalau ada teman yang bilang, suami kamu beruntung dapetin kamu. Emang dia mah. Baik-baik. Kamu tuh nggak tahu kata emang itu menjatuhkan pihak suamimu. Suami kamu harga dirinya turun. Jadi orang tuh jangan apa? Pedean. Oke. Apa jawaban Sayyidah Khadijah? Demi Allah. Sayyidah Khadijah demi Tuhan. Semenjak aku menikah dengan Muhammad, aku tidak pernah memikirkan apakah aku ini bahagia dengan Muhammad atau beruntungkah Muhammad mendapatkanku. Tapi yang datang di dalam benakku hanya bagaimana caranya Muhammad bahagia dengan mendapatkanku. Itu diangkat kan nama suami. Bagaimana Muhammad bahagia karena menikahiku. Yang punya harta dia, yang punya nama dia, yang dikenal kemana-mana dia, tapi yang diangkat nama suaminya. Belajar. Makanya sedih kadang-kadang kalau ngelihat perempuan zaman sekarang gedek dikit sama suami, pasang di sosmed. Gampang banget ngomongin kejelekan suami, gampang banget ngomongin hal-hal buruk tentang suami. Gampang banget ngebuka aib cacat suami. Jangan Bu. Sayyidah Khadijah gak begitu. Bahkan keburukan ataupun kekurangan, kita gak bilang keburukan karena Nabi gak punya keburukan. Kekurangan Nabi kala itu dilihat oleh orang, ditutup sama Sayyidah Khadijah. Dari caranya Sayyidah Khadijah menjunjung tinggi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar kita menjadi seorang istri yang menghargai suami, menjadi seorang istri yang menjunjung nama suami, menjadi seorang istri yang bisa mengangkat nama suami. Kalaupun memang kamu lebih cantik, kamu lebih indah, kamu lebih berharta daripadanya, jangan sampai kelebihan yang kamu punya justru membuat dirinya tak dihargai. Gitu. Pernikahan agung, manusia luhur. Sampai akhirnya keduanya sepakat, alhamdulillah. Setelah Nabi berbicara dengan pamannya Hamzah, Nabi bicara lagi dengan pamannya Sayyidina Abu Thalib, diajak ngomong, nih aku ada niatan maksud mau nikah dengan Khadijah. Bantah, Sayyidah Khadijah tak terbantahkan, memang dia orang baik.
Jadi tuh, tidak ada alasan untuk satu orang pun interupsi. Kenapa kamu nikah sama dia? Kamu kan perjaka, masih muda. Boleh jadi kamu dapat yang lebih, perawan apa segala macam. Enggak, karena Sayyidah Khadijah terlalu membuat dirinya pantas. Tuh, nih anak muda, ibu-ibu, jangan repot sibuk ngurusin cari suami atau orang lain yang baik buat anak. Yang kamu cukup harus lakuin adalah membuat dirimu sendiri atau anakmu baik agar dia pantas mendapat orang baik. Pantasin diri loh. Tugas kita itu bukan sibuk mencari, memantaskan diri itu tugasnya kita. Karena Allah jelas bilang di Al-Quran, at-thayyibuna lit-thayyibat. Laki-laki baik diperuntukkan wanita baik. Kan orang sekarang bilang, aduh mau cari laki-laki baik susah, bukan main, susah. Emang benar. Karena laki-laki baik itu dipilih sama Allah untuk wanita baik. Jadi yang pengen dapat laki-laki baik, jadilah kamu wanita baik. Biar bisa kedapatan laki-laki baik. Setelah musyawarah, Nabi SAW dengan segenap keluarga diajak bicara tokoh-tokoh terkemuka orang Quraisy. Mau biar bagaimanapun, Nabi walaupun dari sisi harta ataupun materi itu tidak berkebanyakan, tapi Nabi punya kedudukan. Nabi itu keluarganya keluarga tersohor. Hartanya sih gak banyak, tapi keluarganya keluarga tersohor. Dari zaman kakeknya Abdul Muthalib dan terus kakek-kakeknya itu dikenal orang baik semua. Orang terpandang dan orang yang dihormati. Orang yang bertanggung jawab menanggung makanannya orang-orang yang haji dari tahun dulu. Dari dulu. Keluarga Nabi yang ngurusin. Kalau sekarang kita haji diurusin sama siapa? Raja. Nah dulu itu tugasnya yang memfasilitasi orang datang ke Mekah. Jadi dari dulu itu orang udah tawaf. Cuman salahnya adanya ajaran yang salah masuk, mengartikulasikan dengan kata yang salah dan perbuatan yang salah dengan apa? Ditaruhin patung-patung di sekitaran Ka'bah. Tapi dari dulu orang dari berbagai macam wilayah datang ke Mekah ngapain? Dagang, jualan. Di Ayyamul Hajj, di hari Hajj itu mereka berkeliling Ka'bah. Itu musimnya udah ada dari dulu. Musimnya udah ada dari dulu, dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu. Dari dulu udah ada orang-orang yang terus berdatangan ke Mekah. Oleh karena itu, ini Nabi keluarganya orang terpandang walaupun tidak punya harta yang banyak. Tapi semua ketua-ketua tokoh Quraisy itu nggak akan ngambil keputusan kalau tidak di-approve, tidak di-ACC sama keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka orang-orang terkemuka juga, walaupun tidak punya banyak harta. Haram. Dulu-dulunya kakeknya banyak harta. Nabi punya paman-paman nih, ada yang berharta, ada yang tidak. Tapi kebetulan Nabi diasuhnya sama yang nggak punya harta. Abu Thalib punya anak banyak. Uangnya tuh terbatas, sangat terbatas. Dan Nabi dibesarkan sama Abu Thalib setelah kakeknya wafat. Jadi bukan ditinggal sama keluarga yang berada gitu. Justru tinggalnya sama keadaan keluarga yang, kalau Nabi dulu telat pulang dari ngembala kambing, anak-anaknya Abu Thalib udah duduk kumpul mau makan. Suatu ketika tangking terlambatnya Nabi pulang, mereka udah makan duluan. Tapi subhanallah, begitu mereka makan tanpa Nabi Muhammad, satu pun dari mereka gak ada yang kenyang. Gak ada yang kenyang, karena makanannya sedikit, dimakan banyak orang. Gak ada yang kenyang. Dari situ Abu Thalib bilang, gak ada yang boleh nyentuh makanan kita kalau Muhammad belum datang. Jadi Nabi pulang habis bantuin Abu Thalib nih mengembala kambing tuh, dia tuh menghasilkan uang. Nabi tuh nyari duit buat membantu pamannya. Itu nyampe rumah harus Nabi dulu yang pertama nyentuh nampan makanan. Karena kalau Nabi yang nyentuh duluan, semua seisi rumah kenyang.
min barakati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu daripada keberkahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka majulah paman-paman Nabi kita Muhammad kepada keluarganya Sayyidatuna Khadijah, layaknya seperti kita kalau sekarang ada berkehajatan, ya tetap kan yang datangin laki ke perempuan gitu kan, laki ke perempuan, datanglah pamannya Nabi kita Muhammad SAW, Abu Talib, Sayyidina Hamzah dan lain sebagainya, meminang Sayyidatuna Khadijah. Datang mereka kepada Sayyidatuna Khadijah, wara'atha Khadijatu wat-tuqa waz-zuhdu fihi sajiyatun wal haya wa ataha annal ghamamah wa taha adallathu minhuma afya wa ahadithu anna wa'da rasulillahi bil ba'thi khana al wafa fada'athu ila az-zawaj wa ma ahsana ma yablughul muna al-adhkiya. وقد ألهم الله نبينا صلى الله عليه وسلم الموافقة فكانت خطوة مباركة موفقة فشاور أعمامه الكرام وأيدوه على ذلك الكلام فتقدم حمزة فكلم عمها وقيل أباها وصحيح أن أباها خويلد قد ماتت قبل حرب الفجار ثم حضر رؤساء قريش يتقدمهم أبو طالب فكان هو لسان حالهم المتكلم الخاطب فقال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئد معد وعنصر مضر وجعلنا حضنه بيته وسواس حرمه وجعل لنا بيتا محجوجا وحراما آمنا وجعلنا الحكام على الناس ثم إن ابن أخي هذا محمد ابن عبد الله لا يزان به رجل إلا رجح به فإن كان في المال قل فإن المال ذل زائل وأمر حائل ومحمد قد عرفتم قرابته وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لها من الصداق ما آجله وعاجله من مال كذا وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطب جليل. Lamaran diajak semua orang-orang, diajak maju ketua-ketua Quraisy, diajak maju ya, nyamper kemana? Mau Minang. Katanya kala itu datang ke pamannya Sayyidah Khadijah. Kenapa datang ke pamannya? Karena ada riwayat yang mengatakan Khuwailid, ayahnya Sayyidah Khadijah itu sudah wafat. Jadi ada riwayat yang bilang ngelamarnya ke Khuwailid, ada yang bilang ngelamarnya ke pamannya, gitu ya. Intinya melamar kepada keluarganya Sayyidah Khadijah. Paman-pamannya semua yang agung, semuanya datang, maka majulah Abu Talib yang apa kalau kita bilang ini, yang jadi jubir. Apa tuh kalau kita ngomongnya apa? Kalau yang biasa hantaran kan ada yang ngomong tuh, mewakili pihak keluarga. Nah itu kala itu yang ngasih pinangannya yang ini adalah Abu Talib. Wal khat, dia ada ngomong, faqala alhamdulillah, segala puji bagi Allah, katanya, yang telah menjadikan kita semua ini termasuk keturunannya Ibrahim. Jadi dari dulu keluarga Rasul itu tahu mereka itu keturunannya Nabi Ibrahim. Makanya keluarga Nabi itu silsilahnya, asal muasal dan keturunannya itu terjaga dari penyembahan jahiliyah. Yang paling terjaga itu yang nyambung ke Nabi, abahnya Abdullah. Karena kita tahu Nabi punya paman kan kafir. Dan Nabi punya paman kafir. Nah, tapi dari keluarga itu biasanya kita punya keluarga 10 atau 5 ya. Dari 5 ada yang paling soleh, yang paling baik. Dari keluarga Nabi yang paling banyak itu, yang paling soleh itu Abdullah, ayahanda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun sudah wafat kala Nabi masih di dalam kandungan, seperti yang kita tahu dalam riwayat. Jadi majulah Abu Talib bilang, alhamdulillah yang telah menjadikan kita ini anak keturunannya Ibrahim dan anak cucu Ismail, wa dhi'di ma'ad,
Katanya juga menjadikan kita ini sebagai dari nenek moyangnya Ma'ad. Siapa Ma'ad? Mudhar, kakek Nabi Muhammad SAW semuanya disebut. Dan yang telah menjadikan kita sebagai pengasuh rumahnya. Kan saya bilang tadi, keluarga Nabi itu adalah yang ngasuh, yang ngerawat Ka'bah, yang bertanggung jawab dalam urusan Ka'bah itu dari dulu. Dia bilang, wa ja'alana hadana baitih, yang menjadikan kami sebagai pengasuh rumahnya Allah Subhanahu wa taala, pengurus tanah haramnya, kata dia bilang. Wa ja'alana baitan mahjujan wa haraman aminan, dan kami juga dan bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita ini sebagai pemegang atas orang-orang yang banyak pergi ke tanah haram. Mahjuj, dihaji, yang mampir, yang apa tadi dibilang. Wa ja'alana al-hukkamin nas, dan yang telah menjadikan kami sebagai penengah antara manusia. Ya kan dia ketua suku. Kalau ada ini sama ini berantem, yang nengahin dia. Anda lagi bersyukur Abu Thalib kepadanya. Kemudian disampaikan, "Tsumma inna ibna akhi." Sungguhnya keponakan saya dari putra saudara saya Muhammad ibn Abdullah, dibilang Muhammad bin Abdullah, la yuzanu bihi rajul, katanya. Tuh, kalian semua udah tahu siapa kerabat-kerabatnya Muhammad. Nanti udah tahu nih anak kan, bagaimana nih Muhammad, apa sih yang bisa ada dari Muhammad, la yuzanu bihi. Tapi Muhammad kalau dilihat dari ini, kalian udah tahu dia siapa, ibaratnya gitu. Nggak usah nggak ada orang yang ragu lagi tentang sosoknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalian udah tahu siapa itu Muhammad. Katanya dalam persoalan harta diingetin, kami nggak banyak. Kalau dari sisi harta ditegesin loh. Kenapa? Karena harta itu bakal hilang, kata Abu Thalib. Diingetin, fa in kana fil mal gul. Kalau orang punya harta pasti bakal berkurang. Dia nggak selamanya bisa naungin kita. Jadi kita, orang yang dengerin juga, iya betul. Ini jadi pelajaran bagi kita. Ingat, jadi kalau mau ada orang mau nikah itu, jangan kerepotan mau cari hanya dari sisi harta. Wa Muhammadun man qad araftum qarabatuh. Bagaimana Muhammad yang kamu tahu siapa keluarganya? Qad khataba Khadijah. Hari ini dia meminang Khadijah bintu Khuwailid. Nah, dikasih tahu. Nabi kita Muhammad SAW hari ini mengutamakan meminang Khadijah bintu Khuwailid. Dan dia telah menyerahkan mas kawin, kasih hantarannya. Apa hantarannya? Min mali. Kata Abu Thalib bilang, sebagian dari hartaku kada sekian. Yang enggak disebutin ya di sini ya. Berapa? Wa huwa wallahi ba'da hadza lahu naba'un 'azim. Kemudian demi Allah, ini adalah berita yang sangat besar. Kata Abu Thalib bilang, dan ini adalah pernikahan yang agung. Oh iya, Nabi Muhammad kalau dari sisi kesalehan ini wah luar biasa, dikenalnya nggak ada celah. Khadijah kalau dari sisi kesempurnaan, dari sisi ilmu, harga diri, keluarga terpandang, nggak ada celahnya. Gimana nggak mau dibilang agung? Ini pernikahan agung banget, agung-agungnya. Nah, terus siapa yang terima hantaran? Yang terima hantaran Waraqah bin Naufal. Ajib Kalau makanya tuh kenapa? Kalau kita mau nikah biasa seserahan itu nggak sembarangan yang disuruh bicara. Biasanya ustazah dimintain tolong. Ya karena proses pada pencapaian pernikahan itu indahnya bukan main. Jadi bukan cuman asal ngomong, asal minang, asal minta gitu, enggak. Biasanya kalau dari kita, oh ini dari yang nganter, yang minta,
ustadzahnya ini, yang nerima nanti ustadzahnya siapa. Yang ngomong, kalau yang ngomong ustazah ya beda. Kalau itu Waraqah bin Naufal orang agamis bukan? Agamis banget Waraqah bin Naufal. Dialah salah satu orang yang meyakinkan Khadijah tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi kita itu akan jadi Nabi. Muhammad itu nanti bakal jadi Nabi Khadijah. Itu dari apa? Dari keagamisan seorang Waraqah bin Naufal. Dari pihak Sayyidah Khadijah bukan sembarang. Waraqah bin Naufal tuh kedudukannya apa? Hah? Paman apa sepupu? Waraqah bin Naufal paman, sepupu. Waraqah bin Naufal itu sepupunya Sayyidah Khadijah, bukan paman. Tapi lihat, berarti sepupu pun boleh jadi bicara iya. Yang dilihat dari apa? Ini orang agama, nyedin, punya agama. Dia memegang agamanya Taurat. Itu Waraqah bin Naufal, rahib, dia pendeta, senang baca kitab-kitab terdahulu, nungguin kabar tentang kenabian, gitu. Kenapa sih kok yang dibilang megangnya kitab Taurat? Pernah nggak kita dengar rahib megangnya Injil? Enggak, karena Injilnya nggak ada. Mereka itu megang kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa yang masih ada, selembar demi selembar dikumpulin. Kalau kamu belajar itu dari sejarah-sejarah begitu, nggak ada yang megang Injil. Karena Injil sudah dari awal diangkat. Nggak ada yang buat Injil di zaman Rasul, ba'duh setelahnya Injil baru dibuat-buat gitu. Ala kulli hal. Nah, jadi dipegang. Waraqah sering baca di Taurat, oh bakal datang seorang nabi akhir zaman, wajahnya begini, orangnya begini, akhlaknya begini, dibaca. Maka waktu pertama kali Nabi kita turun wahyu yang disebut dengan namus. Kala itu Nabi belum diperintahkan isda' bima tu'mar wa anil musyid. Itu Waraqah kan udah keburu meninggal. Makanya Waraqah duluan bilang, kalau orang ini diutus, aku hidup, maka aku akan beriman kepadanya. Tapi nggak sempet Waraqah bin Naufal ngerasain Nabi diutus. Waraqah bin Naufal udah keburu meninggal dunia. Gitu. Ini adzan? Huh? Bukan kan? Iya. Oke, kok tumben? Cepat amat. Adzan jam berapa? Masjidnya rajin. Nggak apa-apa, Masya Allah ya. Jadi gitu. Maju Waraqah bin Naufal bicara, nerima hantaran. Apa jawaban Waraqah bin? Alhamdulillah alladzi ja'alana kama dzakarta wa faddalana ala ma 'addatta fanahnu sadatul arab wa gadatuha wa antum ahlu dzalika kullih la tunkirul 'ashiratu fadlakum wa la yurdu ahadu minan nasi fakhrakum wa syarafakum wa qad raghibna fil ittisali bihablikum fashhadu alayya ya ma'syara quraish bi anni qad zawattu Khadijah bintu Khuwailid bin Muhammad bin Abdullah ala 500 dirham thumma sakata. Maju. Waraqah bin Naufal berdiri. Dia ngucapin salam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, katanya dibilang. Sebagaimana pujian yang tadi kau sudah ucap semuanya. Ya, kelebihan tentang Quraisy, kelebihan yang Allah berikan untuk kita. Kenapa dia ngomong begitu? Karena memang Sayyidah Khadijah nasabnya nyambung sama kakeknya Nabi. Kan kita udah bahas waktu itu. Sayyidah Khadijah itu nyambung nasabnya sama Nabi sampai di kakeknya Abdul Manaf maksudnya. Kakeknya Sayyidah Khadijah nasabnya kemudian nyambung. Maka kan dia bilang kemuliaan yang tadi disebut alladzi ja'alana kama dzakarta wa faddalana 'ala ma 'addatta. Kamu udah uraikan tadi semuanya. Alhamdulillah. Fanahnu sadatul Arab. Kami ini ketua-ketua Arab, pemimpinnya. Dan kalian lebih unggul, lebih patut diakui sebagai pemimpin, dipuji di sini. Kami para pemimpin bangsa Quraisy dan panutan mereka, kalian juga sama, kata dia bilang. Bahkan kalian lebih pantas mendapatkan ucapan tersebut. Kemudian tidak ada satupun yang mengingkari tentang kemuliaan dan kebesaran kalian. Gak ada seorang pun, kata dia bilang, yang mengingkari tentang kemuliaan kalian. Gak ada.
udah tahu nih siapa yang datang ngelamar. Jadi Bu, kalau udah antaran-antaran kan emang pujian-pujian ya Bu biasanya kan. Ya begitu, belajar. Dari dulu emang begitu. Datang pujian-pujian anak. Maka kemudian Waraqah bin Nawfal bilang, "Ya ma'syara Quraisy." Dia panggil, "Wahai bangsa Quraisy, bi anni qad zawwajtu Khadijah bint Khuwailid." Aku menerima lamaran ini Muhammad dan aku nikahkan Khadijah bint Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah ala 500 dirham. Mas kawinnya langsung disebutin di situ. Berapa mas kawinnya? 500 dirham. Berarti mas kawin pernikahan Nabi Sayyidah Khadijah berapa? 500 dirham. Dalam riwayat ada yang bilang 400 dirham. Wallahu alam bishawab. Tsumma sakata. Kita lanjut lagi. To be continue habis lebaran. Insyaallah. Mudah-mudahan panjang umur ya. Ya, kita sampai di Pinang meminang antaran Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan ya. Nanti kita lanjut lagi insyaallah. Mudah-mudahan sedikit dari apa yang kita sampaikan ini bermanfaat ya, dapat menjadikan pelajaran berharga bagi hidup kita. Insyaallah mudah-mudahan kita jauh lebih bisa meniru apa yang ditunjukkan kepada kita bagaimana jalan hidup seorang Khadijah bintu Khuwailid dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan majelis kita selalu tercurah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan semua yang sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya, Allah angkat segala rasa sakitnya. Insyaallah mudah-mudahan yang punya hajat di antara kita pun Allah kabulkan hajatnya, Allah berikan yang terbaik dari jalan hidupnya. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Kita bacakan suratul Fatihah. Pertama untuk yang sakit, mudah-mudahan insyaallah Allah angkat penyakitnya, Allah beri kesembuhan yang terbaik insyaallah. Mudah-mudahan masing-masing pasang niat, pasang hajat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah selalu berikan yang terbaik dari keputusan yang kita ambil dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana satih bil bas ishfi anta syafi wa afi antal ma'afi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman wa la alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa'anna wa anhum jami'an kulla ta'bin syadid waqfina waqfihu minal haddi wal hadid wal maradi syadid wal jishil adid waj'alna nuran min nurik wa izzan min izzik wa nasran min nasrik wa bahaan min bahaik wa atan min ataik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idik ya dzal jalali wal ikram wal mawahibil idham. أسألك أن تكفينا وتكفيهم جميعا من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة.